Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu suatu fasal pada menyatakan tentang sholat berjamaah. Al-jama'atu fil maktubati al-mu'addati lil ahrarir rijalil muqimina fardu kifayatin bihaitsu yadhharu syi'aru. Adapun berjamaah pada solat yang diwajibkan yang ada lil ahrari bagi orang merdeka, ar-rijali lagi laki-laki, al-muqimina lagi bermukim, fardu kifayatin yaitu hukumnya fardu kifayah. Bihaitsu yadhharu syi'aru, dengan sekira-kira zahir oleh syiarnya berjamaah. Wal jama'atu fit tarawihi wal witri ba'daha sunnatun. Adapun berjamaah pada sholat tarawih dan sholat witir yang sesudah tarawih sunnatun yaitu hukumnya sunnah. Wa akadul jama'ati fis subhi summa al-isya'i summa al-asri. Adapun paling muakkadnya solat berjamaah yaitu pada solat subuh, kemudian solat isya, kemudian solat asar, summal zuhri kemudian solat zuhur, summal maghrib kemudian solat maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, malam hari ini kajian kita berbicara tentang hukum berjamaah dalam sholat. Kajian kita berbicara tentang hukum berjamaah dalam sholat yang dikenal sholat berjamaah, begitu. Sholat berjamaah ini, saudara, fadilahnya amat sangat besar. Fadilahnya besar. Dalam satu hadis yang sahih
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu min salatil fardhi bi sab'in wa isyrina darajatan. Salat berjamaah mengungguli ganjarannya dibanding salat sendirian dengan 27 derajat. 27 derajat perbandingannya. Itu menunjukkan bahwa betapa sholat berjamaah itu bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dagang di pasar, dagang dia, dagang beras, dagang beras di pasar. Ada orang menawar beras itu 1 liter 10.000. 10.000 ditawar berasnya dia, 1 liternya 10.000. Lalu ada yang datang lagi, dia pengen beli beras itu, ditawar dengan harga 270.000 seliternya. Udah gua bayar aja dah, kata dia, 270.000. Lalu orang ini nggak mau. Ada yang nawar 270 tuh nggak mau. Dia dijual yang 10.000 aja seliternya. Nah, kalau orangnya itu adalah kita, nih orang kayak begini namanya orang apa ini? Orang apa? Orang halu kedengeran ini ya. Nah, begitu. Jadi biar cepet nih ngaji nih begitu. Gitu. Kalau di muflihun tuh kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Lah ngapa melotot, kan takut saya bisa berhenti nih ngaji. Oh, dipelototin. Ada orang dagang beras di pasar, dia jual seliter ditawar 10.000. Ada yang datang lagi ditawar seliter tuh, mau dia beli 270.000. Lalu dijualnya sama yang 10.000. Nih orang kayak begini nih, kalau orangnya kita, orang apa namanya? Orang apa? Orang bodoh. Bodohnya di mana? Iya, dia ngambil yang
sedikit, padahal ada yang nawar 270.000. Dia nggak mau, maunya yang 10.000 aja. Ini orang apa namanya? Ah? Jujur. Jujurnya di mana? Ah? Kenapa? Iya, orangnya namanya marhasa. Orang kayak begitu. Orangnya namanya tuh yang kayak begitu orang apa namanya? Hah? Orang apa? Hah? Kurang akal. Kurang akalnya di mana? Hah? 270.000 sama 10. Dia milih 10 orang. Tuh sholat maghrib sendirian berapa rakaat? 3. Ganjarannya berapa? Ah? Sendirian 1. Berjamaah berapa rakaat? Berapa rakaat? 3 rakaat. Ganjarannya berapa? 27 derajat. Dia milih sholat sendirian. Orang sakit. Tadi jawabnya, oh on tadi. Siapa tuh on? Lah kan 1 berbanding 27. Kan sama, beras seliter ada yang nawar 10.000. Sama berasnya itu, ada yang mau beli 270. Jadi perbandingannya berapa itu? 27. Dia pengennya yang 10.000. Orang apa namanya? Gitu. Jadi yang sholatnya sendiri-sendiri itu orang apa namanya? Orang apa? Iya. Di mana onnya? Hah? Tadi orang jujur katanya. Dia nggak boleh cek apa dulu. Sakit dulu. Lah itu mengapa sholatnya sama, rokaatnya nggak banyak, sama-sama 3 rokaat, cuman berani ditawar kalau berjamaah 27. Kalau endiri atu, milihnya endiri yang atu. Ini namanya kurang waras. Bener enggak ini? Gitu. Emang ada yang kayak begitu? Mana orangnya? Tuh begitu. Tuh namanya fadilatul jamaah. Tuh begitu fadilah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man masya ila sholatin maktubatin fil jamaati fahiya kahijatin, wa man masya ila sholatit tatawu'i fil jamaati fahiya ka umratin." Imam Tabarani di dalam Mu'jamnya meriwayatkan hadis
daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang jalan dari rumahnya menuju sholat 5 waktu secara berjamaah, sholat fardu berjamaah, maka kata Nabi berangkatnya itu sama dengan ganjaran haji mabrur. Ganjarannya sama dengan haji mabrur. Itu ganjaran berangkat. Kalau sholat wajib secara berjamaah. Sementara kata Nabi, siapa orang yang berjalan menuju sholat sunnah secara berjamaah, kayak Id gitu, hari raya berjamaah, atau tarawih, dan sholat sunnah yang berjamaah, maka ganjarannya sama seperti umroh yang mabrur. Ganjarannya, jadi ganjaran berangkatnya doang. Kalau sholat 5 waktu ini saudara dari rumah ke masjid mau sholat berjamaah, tuh jalannya tuh sama yang pergi haji, tuh ganjaran. Ingat ganjarannya, pahalanya, fadilahnya, begitu. Tuh ganjaran. Ini yang harus diingat adalah ganjaran pahala, bukan perbuatannya. Jangan sampai pulang dari langgar gitu, dari masjid gitu, menuju rumah dia baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kalau begitu tuh orang kasih gelar orang apa? Lah gua habis haji gitu. Bukan ganjarannya kayak orang haji, ganjarannya doang, bukan perbuatannya. Jangan langsung baca labbaik Allahumma labbaik begitu. Maka bagi orang miskin yang nggak mampu ke makamu haji, udah aja ke masjid berjamaah, sama ganjaran haji lagi, malah 5 kali sehari dia haji gitu. Tapi ingat ganjarannya, jangan baca labbaik dari rumah mau ke masjid begitu. Waduh, sarap ini kalau begini nih orang sebut ganjarannya. Itu Nabi yang bilang saking gedenya daripada fadilah berjamaah. Bahkan di dalam Sunanut Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kata Nabi, man shalla, kata Nabi, man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nifaqi
wa bara'atun minan nari. Kata Nabi, siapa orang yang sholat 40 hari ora putus barang atu, sholat 5 waktu berjamaah 40 hari, jadi 200 waktu. 200 waktu enggak putus. 200 dibagi 5 berapa ya? 200 dibagi 5 emang juga 40 ya, 40 hari gitu. 40 hari ora putus, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, mau hujan kek, mau angin kek, kagak putus, berjamaah dan mendapatkan takbir bersama imam. Jadi saat imam Allahu Akbar udah baris. Setiap sholatnya itu saat imam Allahu Akbar udah baris. Jadi imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Kayak begitu 40 hari. Begitu. Enggak kayak taraweh begitu. Imam Allahu Akbar masih duduk aja kipas-kipas. Badolin masih kipas-kipas. Sumalatus alunna yaumidin Allah Allah. Kan ada kayak begitu. Banyak. Ngaji juga orangnya kayaknya. Yang mana ini? Tuh begitu. Ini 40 hari enggak putus. Imam Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar selama 40 hari. Kata Nabi, maka dituliskan baginya 2 jaminan kebebasan. Terbebas daripada kemunafikan dan terbebas dari masuk neraka. Enggak bakalan masuk neraka orang yang sholat berjamaah 40 hari. 40 hari. Kalau di Madinah 40 waktu 8 hari. Lain itu hadisnya. Itu Masjid Nabawi. Kalau masjid kita, biar kata masjidnya namanya Al-Madinah, tetap aja kudu 40 hari. Enggak putus. Itu begitu. Keuntungan daripada berjamaah dalam sholat. Lalu apa hukumnya daripada sholat berjamaah ini? Hukumnya apa? Yang pertama, berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Bila orang kampung itu tidak ada yang sholat berjamaah barang atu, maka sekampung itu berdosa seluruhnya. Kayak sholat jenazah gitu, namanya fardu kifayah. Begitu. Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, baginda Rasul bersabda, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jamaah illa istahwada alaihimus syaitan. Tidaklah ada 3 orang, 3 kakak kepala keluarga dalam satu desa, satu kampung, begitu, tidak berjamaah sholatnya. Orang itu, maka setan akan menguasai mereka. Kehidupannya akan acak-acak. Jadi berjamaah itu fardu kifayah. Yang bagaimana berjamaah itu fardu kifayah? Ada aturannya, yaitu al-maktubah, sholatnya yang 5 waktu. Yang disebut fardu kifayah itu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini nih hukum mengerjakannya fardu kifayah. Fardu kifayah. Lalu siapa yang diwajibkan secara wajib kifayah berjamaah ini? Ada kriterianya. Tiga kriteria yang diwajibkan berjamaah secara wajib kifayah. Yang pertama, muslim yang merdeka. Merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak. Kedua, laki-laki. Perempuan enggak? Laki. Kalau perempuan enggak fardu kifayah, karena yang diwajibkan secara wajib kifayah laki-laki. Merdeka laki-laki. Ketiga, muqimin, orang kampung situ, bukan musafir. Kalau musafir tidak fardu kifayah. Jadi syaratnya berjamaah itu fardu kifayah, orangnya muslim laki-laki, muslim merdeka laki-laki, dan bukan musafir. Bukan musafir tuh muqimin, orang yang enggak pergi, bukan bepergian. Ini nih, itu orangnya. Yang bagaimana tempatnya yang menjadi fardu kifayah? Tempatnya yang orang kagak malu masuk situ, kayak masjid, musola gitu. Kalau rumah nggak bisa, mau masuknya kudu izin. Kalau masjid enggak izin, enggak malu ke situ tuh, ke masjid. Kayak mau pelihut. Ini wajib fardu kifayah. Andai kagak ada barang itu, dohor sepi, emang pengurusnya lagi berjalan-jalan ke Dieng umpama. Hah? Emang jalan-jalan mulu? Punya kaki dia?
Andai kemudian itu nggak ada orang barang atu yang berjamaah, dosa seponcol, dos semuanya masuk neraka. Kalau kagak ada, iya semuanya sekampung dosa. Makanya biasanya marbot itu 2. Jadi andai pengurus kagak ada, dia berjamaah. Ya gitu. Iya, karena fardu kifayah. Kudu ada. Jangan sampai nggak ada, dosa semuanya. Jadi pengurus tuh itu ya tugasnya tuh berjamaah. Jangan botinya doang, boti. Iya, botinya mau dia rebutan, tapi ngimaminnya nggak mau, ngurusinnya nih nggak mau. Justru ini yang bikin dosa. Jadi pemerintah itu biar nggak dosa, maka surah Dewa ini gue upain biar seperak. Begitu maksudnya. Karena bakal dosa semuanya. Dosa. Begitu. Dosa. Maka kalau kita pengen tahu ada berapa sih sebetulnya masjid itu pengurusnya, kalau saudara pengen tahu jangan ngitung waktu korban, jangan. Itu banyak. Iya, jangan dihitung. Itu bukan waktu korban, ngitungnya waktu sholat subuh. Ada berapa? Begitu tuh. Begitu. Itulah pengurus. Begitu, pengurus. Kalau kagak ada, nggak usah kasih loh. Tanggung jawab dia. Begitu. Jangan sampai jadi tambah kurus. Pengurus jadi tambah kurus. Kurusin. Itu begitu. Tanggung jawab. Emang enak jadi pengurus, ribet di akhiratnya. Maka harus rapi. Begitu. Rapi. Tuh mau jadi pengurus, pergantian pengurus nggak kepilih. Emang gua kagak bisa bikin masjid, bisa bikin lagi. Ini macam-macam. Ada yang terjadi itu. Kamu ngapain? Dikata enak jadi pengurus. Ribet. Begitu ribet urusannya. Ini begitu. Jadi fardu kifayah. Fardu laki-laki. Kalau perempuan enggak. Boleh dia sholat di masjid, jangan dilarang. Boleh juga sholat di rumah, boleh. Begitu perempuan. Boleh. Enggak fardu kifayah karena kriterianya laki. Ini fardu kifayah ini di luar sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu mah fardu ain orang yang tadi itu. Kalau Jumat wajib dia sholat Jumat. Enggak boleh enggak. Si laki-laki muslim merdeka, laki-laki dan bukan musafir. Kalau musafir kagak. Musafir tuh bagaimana? Keluar dari rumahnya sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh. Contoh, kita mau ziarah ke Cirebon. Gitu. Mau mandi di air kahuripan. Nah, air kahuripan. Di sampingnya air kematian. Ada aja. Begitu.
air kehidupan kan. Mau ziarah ke Cirebon, mau kemana, ke Demak begitu. Berangkatnya jam 7, naik bisnya Jumat jam 7. Udah terbit fajar belum tuh? Udah terbit matahari aja udah. Begitu. Maka yang berangkat jam 7 nih wajib sholat Jumat di jalannya, cari masjid. Kalau kagak dorakah. Karena berangkatnya sesudah adzan subuh. Kalau pengen nggak sholat Jumat, berangkatnya sebelum adzan subuh. Jam 3 berangkat ke Cirebon, keluar. Itu kagak sholat Jumat, kagak ngapa. Tapi kudu sholat dohor. Jangan jangan. Enggak Jumatan. Boleh diganti dohor. Karena dia waktu adzan subuh statusnya sudah musafir. Begitu statusnya. Kayak saudara berangkat kerja dari sini ke Tanjung Priok jam 6 jalannya, wajib sholat Jumat. Begitu orang dia udah adzan subuh, begitu dia kerja, dia di sektor 7, berangkatnya jam 3, kan keluar kota, dekat. Ya Allah, bukan luar kotanya, dekat. Orang Selangkah dong, tinggal di Pondok Karya. Begitu tuh. Ya kagak. Jadi bila jaraknya jauh 90 ke atas dan berangkatnya 90 km, berangkatnya sebelum adzan subuh, tidak diwajibkan sholat Jumat. Bila sesudah adzan subuh, wajib sholat Jumat di mana aja. Kudu punya perkiraan. Saya sholat Jumat di Cikampek, di Masjid Anu. Kata dia, nggak tahu keburu apa kagak, berangkatnya dosa, putaran roda mobilnya dosa. Begitu. Kalau tidak punya pikiran keburu Jumat. Tapi kalau kata dia keburu, begitu, nah itu nggak dosa. Begitu. Kayak begitu. Berjamaah. Ada ulama yang mengata bahwa sholat 5 waktu itu fardu ain. Fardu ain dalam madhab Hambali, fardu ain wajib. Tiap orang kudu nggak berjamaah dos kayak Jumat. Tapi madhab Syafi'i yang fardu ain sholat Adapun yang 5 waktu ini ada 2 pendapatnya. Yang mu'tamad fardu kifayah, dalam satu pendapat lain sunnah muakkad. Begitu. Tapi yang mu'tamad adalah fardu kifayah, yang 5 waktu di luar Jumat. Begitu, di luar Jumat. Sholatnya sholat ada. Ini yang disebut fardu kifayah. Jadi sholat 5 waktunya ada 2. 5 waktu ini ada adaan, ada qodoan. Kalau qodok tidak fardu kifayah, sunat. Kalau kita sholat qodok, sunat. Berjamaahnya sunat. Kita sama teman kita tidur, rombongan 10 orang ziarah, tidur, muanya enggak ada yang bangun, kecuali bangun jam 7. Ini bagaimana ini? Ya udah, sholat qobliyah subuh dulu qodoan, sunnah fajar qodok, lalu qomat, lalu sholat subuh berjamaah sun, tidak fardu
sebab qadha. Gitu. Qadha. Sunat qadha itu berjamaah kalau sama kayak gitu. Qadhaan kayak begitu. Bila sholatnya sholat sunat wal jama'atu fit tarawihi wal witri ba'daha sunnatun. Tarawih karena sholatnya sunat, berjamaahnya hukumnya sunnah, tidak fardu. Boleh sendiri, tapi sunatnya tarawih berjamaah. Witir ada dua ajarannya. Kalau bukan witir tarawih, bukan Ramadan gitu, sunatnya sendiri-sendiri. Kalau witirnya yang di Ramadan, yang sesudah tarawih itu, sunatnya berjamaah. Di luar itu, berjamaah boleh saja. Mau saudara sholat duha berjamaah, boleh. Tidak sunat, tidak. Boleh. Boleh saudara. Mau qobliyah ba'diyah, saya mau pengen jamaah aja qobliyah ba'diyah, enggak apa-apa. Boleh. Enggak ada larangan dalam agama. Boleh aja. Begitu. Boleh saja. Duha berjamaah boleh. Sholat tasbih berjamaah boleh aja. Tidak sunnah pun juga tidak fardu kifayah, apatah lagi fardu ain. Tidak. Nah, dari sholat 5 waktu itu, saudara, ganjarannya nggak sama. Ganjaran sholat berjamaah 5 waktu yang paling gede, satu, sholat subuh hari Jumat. Itu paling gedenya sholat berjamaah. Udah nggak kehitung. Sholat subuh hari Jumat. 2, sholat subuh selain Jumat. Selain hari Jumat. Intinya subuh aja. Begitu. Itu yang paling gede ganjarannya. Kedua, berikutnya sholat Isya. Itu gede tuh berjamaahnya. Berikutnya kecilan sholat Asar. Kecilan tuh. Urutan ganjaran berjamaah. Berikutnya sholat zuhur. Dan yang paling kuntet sholat maghrib. Maghrib itu dikit. Ada orang sholat maghrib berjamaah setahun, nggak pernah putus. Maghrib berjamaah. Ada orang sholat subuh berjamaah sekali dalam setahun. Ganjarannya masih gedean subuh sekali dibanding maghrib. Maghrib mudik dikit. Makanya lihat orang kampung tuh yang paling banyak dan rame sholat berjamaah itu dari 5 waktu sholat apa? Maghrib. Dia karena orang kampung tahu kalau maghrib mau ganjarannya dikit. Ogah takut sakit pinggang kebanyakan ganjaran. Milihnya yang ganjaran dikit. Iya, yang paling gede habis subuh Isya, habis Isya Asar, habis Asar Zuhur, paling dikit maghrib. Udah dikit. Makanya lihat orang-orang kampung kalau maghrib mau paling rame, iya, karena ganjarannya dikit. Ogah mau ama ganjaran banyak, nggak mau. Begitu, iya, ngurang-ngurangin ganjar. Begitu.
Jadi di tempat saudara-saudara yang paling rame itu subuh apa maghrib? Subuh luar biasa itu. Jarang-jarang itu. Luar biasa itu. Ganjarannya paling besar, paling besar. Gitu. Udah segini aja dah. Allah buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin?